Pernah nggak kamu lihat seorang lansia duduk kesepian di sudut rumah? Atau mungkin kamu pernah merasa kebingungan saat menghadapi anak dengan kebutuhan yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas satu topik penting di dalam dunia bimbingan penyuluhan Islam, yaitu intervensi dalam populasi khusus. Jadi teman-teman, topik ini itu bukan hanya sekedar teori. Ini merupakan bekal bagi kita, calon penyuluh dan juga calon konselor. Gimana sih cara kita hadir, gimana cara kita membantu, gimana cara kita memberikan dampak yang baik kepada mereka yang memang membutuhkan perhatian khusus. Nah, apa sih itu intervensi? Intervensi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu intervening, yang berarti datang di antara. Analoginya adalah bayangkan kamu sebuah jembatan antara seseorang yang tenggelam dalam masalah dan juga pantai keselamatan. Itu adalah intervensi. Sederhananya, intervensi adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku, pemikiran, dan juga perasaan seseorang melalui proses yang terencana dan juga profesional. Dalam psikologi klinis, intervensi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti psikoterapi, rehabilitasi, sampai juga program preventif. Dan juga dapat dilakukan secara individual, kelompok, maupun juga komunitas. Nah, terus sebenarnya apa sih itu populasi khusus? Populasi khusus adalah kelompok ataupun individu dengan dinamika atau permasalahan umum yang serupa dan pendekatannya itu tidak bisa disamaratakan dengan populasi yang lain. Nah teman-teman, ada dua kategori utama populasi khusus yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu lansia, yang kedua yaitu ABK atau anak berkebutuhan khusus. Oke, kita akan bahas lansia terlebih dahulu. Sebagai contoh, ada lansia berumur 72 tahun, di mana 2 tahun yang lalu dia baru saja pensiun dari profesinya, dan sekarang dia mengalami kesepian karena teman-temannya sudah banyak yang tiada, dan dia juga mengalami penurunan fungsi fisiknya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah pendampingan, bukan hanya untuk sekedar didengarkan, tetapi juga dibantu untuk menemukan makna hidupnya. Lansia adalah kelompok yang sudah berada di tahap akhir perkembangan individu, berada di umur 60 tahun ke atas, dan sudah mulai mengalami penurunan fungsi fisik, psikologis, sosiologis, dan mereka ini membutuhkan seorang konselor yang tentunya memiliki empati tinggi dan juga kesabaran yang sangat luas. Nah, kategori yang kedua yaitu ABK atau anak berkebutuhan khusus. ABK atau anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti mereka kurang, tetapi mereka memiliki cara belajar dan juga berkembang yang berbeda. Ada yang dengan autisme, ADHD, disleksia, Down syndrome, gangguan sensorik, dan juga yang lain. Nah, tugas kita sebagai konselor itu bukan untuk menyamakan mereka dengan yang lain, tetapi untuk memahami keunikan mereka dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Sekarang, bagaimana cara kita melakukan intervensinya? Ada 3 pendekatan utama yang bisa digunakan. Nah, yang pertama adalah intervensi individual. Di sini, konselor berhadapan langsung dengan satu klien, fokusnya pada masalah pribadi, emosional, atau keputusan hidup yang sedang dihadapi. Intervensi ini cocok untuk lansia yang memang butuh ruang bicara secara khusus. Nah, yang kedua adalah intervensi kelompok. Konselor memfasilitasi sesi bersama beberapa klien dengan masalah yang serupa.
Ini sangat efektif untuk ABK karena mereka bisa belajar dari interaksi satu sama lain dalam lingkungan yang aman dan terstruktur. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah intervensi komunitas. Ini adalah intervensi dengan skala yang paling besar, di mana konselor turun langsung ke lingkungan sosial seperti sekolah, panti, masjid, untuk memberikan edukasi dan dukungan secara menyeluruh. Sebagai mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam, tentunya kita tidak bisa melepaskan konseling dari nilai-nilai keislaman. Seperti di dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kita datang bukan dengan menghakimi, tetapi dengan hati yang terbuka. Empati bagi kita itu bukan hanya skill, tetapi bentuk nyata dari ajaran Islam untuk meringankan beban sesama, membantu lansia untuk mencari ketenangan, membantu anak spesial untuk meraih segala potensi yang dia miliki. Itu adalah dakwah bilhal yang nyata. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat memerhatikan kelompok-kelompok yang rentan dan tersingkirkan. Nah, kita harus berusaha untuk hadir seperti itu. Mari kita simpulkan, intervensi dalam populasi khusus adalah pemberian bantuan yang disesuaikan dengan keunikan masing-masing kelompok, baik itu kelompok lansia maupun kelompok anak berkebutuhan khusus. Sebagai calon konselor, kita dibekali dua ilmu yang sangat penting. Yang pertama yaitu ilmu psikologi, yang kedua yaitu ilmu keislaman. Jika kedua ilmu ini dipadukan, kita bisa menjadi cahaya bagi orang-orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Yang terakhir adalah pertanyaan reflektif untuk teman-teman yang sedang menonton. Siapa orang di sekitar teman-teman yang mungkin hari ini membutuhkan perhatian lebih? Maka mulailah dengan satu langkah kecil, yaitu hadir, dengarkan, lalu pedulikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.